Di situ Bapak bayangkan ya, ada orang-orang yang berdiri liatin Bapak. Dia bilang apa Pak? Coba. Itu adalah karya-karya yang mestinya Bapak bisa ciptakan. Buku yang gak pernah Bapak tulis, lagu yang gak pernah Bapak nyanyikan, film yang gak pernah Bapak buka. Ya, jadi jangan Bapak hidup dalam penyesalan. Mestinya saya begini, mestinya saya begitu. Halo bos, di video ini gua kedatangan tamu, namanya Michael Ginarto. Dia ini pengusaha muda sukses, CEO dan founder Kim International. Dia duitnya banyak, sukses, dia banyak ya. Kita kenalin Michael Ginarto. Halo, selamat datang. Selamat pagi. Ya, semangat pagi. Jadi Michael, gua kagum ya. Gua suka lihat profil Michael ini, kok bisa begitu, gimana caranya, duitnya kok banyak banget. Awalnya itu gimana? Katanya saya baca pernah jualan sampai 3 triliun satu hari. Yes. Cerita dong, itu awalnya gimana? Awalnya gimana? Mulainya dari nol ya. Dari nol ya. Nah, gitu. Awalnya gimana? Gitu ya. Oke. Terutama saya mau ucapkan terima kasih nih udah diundang jadi narasumber di Your Cool Channel. Makasih. Wah, thank you so much ya. Gimana ya? Mulainya dari mana ya? Saya memang dari dulu memang suka berbisnis sih, ya. Jadi ya dimulai dari waktu saya kuliah di Kanada. Saya dulu 10 tahun di Kanada. Dan pada saat itu saya baca satu buku yang mengubah perspektif saya tentang dunia bisnis. Dulunya kan kita selalu diajarin ya, go to school, get good grades supaya bisa dapat get good job gitu. Nah, pada saat saya di Kanada, saya baca satu buku itu merubah segalanya. Apa yang berubah? Yang berubah adalah dulu saya berpikir bahwa satu-satunya cara untuk hidup itu mendapatkan pekerjaan, get a job. Nah, dengan baca buku itu, ternyata ada alternatif yang berbeda. Bahwa, no, you don't have to get a job to live, ya kan? Anda bisa mulai bisnis ini, bisa jadi investor, bisa jadi self-employed, dan lain sebagainya. Pertama, setelah dia pintar baca buku, dia mulai berkreatif ide, dia berbisnis dan bangkrut, ya kan? Perlu ditiru. Iya, perlu ditiru. Bangkrut ya. Habis itu ya. Habis. Singkat cerita, saya kan pada saat itu belajar programming. Saya bikin perusahaan itu, saya pikir supaya kelihatannya pintar, kita bikin bisnis prosesnya ngejelimet. Jadi, keren nih, complicated. Nah, ternyata nggak bisa duplikasi, akhirnya nggak ada yang ngerti juga bisnisnya, akhirnya tutup juga. Iya. Dua kali. Habis itu kita mulai satu bisnis lagi, nggak lama di shutdown. Karena bisnisnya boleh dibilang melanggar peraturan platform tersebut. Di Indonesia, di Kanada ya. Saya bangkrut dua kali di Kanada ya. Kan saya baca tuh Michael Ginarto jualan 3 triliun satu hari. Iya. Itu setelah itu Pak. Itu apa yang dijual? Bagaimana supaya begitu? Nah, itu saya jualan properti Australia Pak. Ya, jadi dimulai dari saya juga sendiri Pak. Nggak ada PT, nggak ada karyawan lain, cuma ada agent rep, saya sendiri. Itu bulan pertama kita ada penjualan puluhan miliar. Bosnya kaget Pak, kok bisa? Saya mau coba masuk, susah gitu ya. Yang bosnya mana? Yang di Australia. Iya, kok bisa gitu loh. Ya kan, ayo jangan one man show deh, kamu bangun tim katanya. Nah, saya singkat cerita, saya bangun tim, saya yang rekrut, saya yang train. Kita bangun tim, udah ada vehicle-nya. 6 bulan kemudian kita launching satu project, saya jualan 350 miliar dalam 2 jam Pak. Jadi ya langsung kita bangun timnya diperbesar dan kita roadshow dan lain sebagainya. Few months later kita launching satu project, itu satu hari penjualan kita 3,8 triliun Pak. Nah itu
tim saya, kontribusi saya bersama tim saya itu kontribusi sekitar 450-an M. Satu hari punya kerjaan. Kontribusi itu maksudnya jualan. Jualan. Oke. Kita Jadi jual 3 triliun itu total semuanya ya. Semua Ya, dalam itu satu semua. hari itu Yes. sekian banyak unit terjual gitu. Ya, kita kan ada, saya buka di Singapura juga Pak. Ada kantor Singapura juga, kontribusi semua lah. Omset 3 Pak. sekian T ya. Yes. Duit itu semua Nah tuh. baru si bule bilang oke lah. Oke, Lu berarti bisa, you boleh yes, lah gitu ya. Gitu loh. Iya. Betul. Ya, jadi itu aja sih Pak. Nah cuma di puncak titik karir saya itu saya dapat visi untuk membantu anak-anak yatim Pak. Oke. Nah jadi kita buka yayasan yatim piatu untuk menghidupi dan membantu kontribusi kelangsungan yatim piatu kita dalam. Jadi kita datang, kita bawa sembako, kita kasih dana, tunai, kita support lah kebutuhan yatimnya. Tapi visinya sih kalau bisa suatu hari nanti kita buka yatim piatu di pelosokan Pak. Karena kalau berdasarkan survei kita, yang di DKI Jakarta ini yatim piatunya udah kaya Pak. Udah kaya. Udah ada fasilitas kolam renang, duitnya udah banyak. Udah banyak duit, nggak butuh kita sebenarnya sih. Iya. Yang membutuhkan kita yang di daerah yang nggak terkenal Pak, yang nggak ada listrik gitu loh Pak. Iya. Nah ini visi kita mau bangun yatim piatu di pelosok-pelosok yang nggak terkenal. Jadi kita bikin satu wadah Blessmore Foundation. Cuman cara supportnya gimana? Kita bikinlah Gin Internasional. Dari situlah supportnya ya. Nah, Gin Internasional punya 8 produk dalam 3 tahun ini. Kita setiap produk ada sedikit sedekah buat ya Blessmore. Sisihkan, memang disisihkan. Memang udah di dalam harga produk. Luar biasa. Gitu Pak. Jadi ya kalau Ginnya makin sukses, ya mudah-mudahan Blessmore juga ikut lebih banyak anak-anak miskin yang kita bantu Pak. Oke. Nah pada saat sekali ya terakhir, Michael, kenapa saya mau tahu pada saat gagal, kok bikin lagi, ya kan? Banyak orang tuh begitu gagal umur 30-an nih, gagal terus langsung dia Comfort zone. bukan dia gagal ya comfort zone terus atau enggak dia begini-gini aja mau nyampein apa ke orang yang begini. Ini banyak sering kita lihat ya orang bingung. Saya mau ke kiri mau pilih mana nih yang berhasil. Saya mau ngapain ini? Ada seseorang yang pernah bilang Pak, ya bahwa kekayaan yang paling banyak itu sebenarnya adanya di kuburan Pak. Gitu ya. Oke. Maksudnya adalah banyak orang ya seumur hidupnya itu diberikan banyak talenta, diberikan banyak ide Pak, diberikan begitu banyak anugerah dari Sang Pencipta. Tapi dia ini tidak pernah memiliki keberanian dan juga tidak pernah memiliki suatu tanggung jawab moral bahwa apa yang telah diberikan visi dan misi dari Tuhan ini nggak pernah dimaterialisasikan. Akhirnya apa? Di kuburan itu banyak orang yang lagu yang mestinya tercipta dia pendam dibawa ke kuburan. Nah, itu ya. Film yang mestinya jadi di layar lebar mati dibawa ke kuburan Pak. Itu berapa banyak orang yang seperti itu Pak. Banyak produk yang tidak tercipta karena dia tidak memiliki keberanian untuk merealisasikan apa visi yang telah ditanamkan dalam hidupnya. Jadi janganlah jadi orang-orang tersebut gitu. Ya, Sang Pencipta telah memberikan kita begitu banyak ide untuk kita realisasikan supaya bisa bermanfaat untuk banyak orang, Pak. Ya. Jadi So, US percaya dollar, semua milenial, semua orang punya talent. pasti punya talenta dan punya kontribusinya masing-masing. Janganlah Anda ya pada saat akhir usia Anda sudah tua, udah banyak penyakit, udah di deathbed Pak, istilahnya udah di ranjang yang udah mau mati punya Pak. Nyesel habis itu. Ya. Mau ngapain dari lu mau mati Nah, gitu. Di situ Bapak bayangkan ya, ada orang-orang yang berdiri liatin Bapak. Dia bilang apa Pak? Coba. Itu adalah karya-karya yang mestinya Bapak bisa ciptakan. Buku yang nggak pernah Bapak tulis, lagu yang nggak pernah Bapak nyanyikan, film yang nggak pernah Bapak buka. Ya, jadi jangan
Bapak hidup dalam penyesalan. Ya. Mestinya saya begini, mestinya saya begitu. Thank you Yes. sudah berbagi cerita sama gue, sama di channel gue. Bang Jadi buat lo Arsi. semua, ya ini Michael Ginarto. Lo punya talenta. Lo gak ada orang yang lahir gak punya talenta. So jangan sia-siakan apa yang lo miliki. Do something, create something. Yes. Apa yang memang lo miliki. Ini Michael kaya, duitnya banyak. Ya, tapi dia dapatkan ini dengan berjuang, bukan nggak pernah gagal. Bohong orang nggak pernah gagal. Percaya, semua orang pasti merasakan kegagalan. Tapi membedakan orang kaya sama orang nggak kaya, yang orang sukses sama enggak adalah dia selalu mampu bangkit dan mencoba. Dia yakin bahwa dirinya punya sesuatu. Thank you Michael. Oh satu lagi jangan lupa, satu hal yang gua suka dari Michael, dia ingin berbagi sama orang yang tidak mampu. Blessmore Foundation. So itu perlu ditiru. Yes. Kalau lu sudah punya sesuatu, jangan lu foya-foya. Ya, lu foya-foya buat diri lu sendiri. Lu bagilah. Banyak orang di sana yang butuh bantuan lu. So lebih bahagia kalau kita memberi. Amin. Ya. Yes. Oke, thank you Michael. Perfect. On point. Sukses terus kita sama-sama. Oke. Thank you for coming. Thank you. Ya. Thank you. Thank you Mas. Sukses.